anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur beroleh anugerah Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami meninggikan, memuliakan Engkau. Dan saatnya Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi juga kami semuanya, sehingga firman-Mu ini menjadi rema buat setiap kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita kembali beribadah. Kita masih di bulan Mei. Bulan Mei bulan yang spesial sekali karena nanti hari Kamis tanggal 26 kita ibadah lagi. Ya, ibadah apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ini menjadi momentum yang penting buat gereja Tuhan. Oke, sekarang siapkan dulu Alkitab kita. Kita akan buka sama-sama Lukas 24. Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai 35. Cukup panjang. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan. Kisah tentang dua murid, yang satu namanya Kleopas, yang meninggalkan Yerusalem, memberi gambaran kepada kita bahwa mereka sesungguhnya masih belum nangkep kebenaran yang Yesus nyatakan berulang-ulang kali. Dan di akhir sebelumnya, sebelum Yesus disalibkan, Yesus selalu mengingatkan mereka, bahkan Mesias nanti akan menderita, mati, dan bangkit kembali. Itu sudah diucapkan Yesus berulang kali. Ibaratnya mereka dengar bablas gitu loh, nggak ada satupun yang terekam dengan baik. Nah, satu kali mereka ini, dua orang murid ini pergi ke Emmaus, ke tempat lain 7 mil, nggak tahu 7 mil berapa kilo ya. Mereka meninggalkan Yerusalem. Pada seharusnya mereka tinggal dulu Yerusalem. Harusnya mereka saling menguatkan. Ketika Yesus ditangkap sampai disalibkan, semuanya kacau. Murid-murid penuh dengan ketakutan. Mereka berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Salah seorang murid kita tahu namanya Simon Petrus ini. Dia berusaha mencari tahu, itu pun ketika konangan. Ketahuan oleh orang-orang di situ yang mengenali bahwa Petrus ini juga murid Yesus. Si Petrus menyangkal sampai 3 kali. Saudara kasih Tuhan, Petrus itu salah satu murid kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku." Tapi Petrus pun goyah. Apalagi yang lain, mereka juga goyah. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Saya mencatat lebih dari 10 kali Alkitab menuliskan tentang kebangkitan Yesus. Dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan di kubur, kepada 11 murid, kepada Simeon, kepada Maria Magdalena, dan seterusnya. Jadi, kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kenapa nggak bangkit langsung naik ke surga? Coba kita akan belajar sedikit tentang hal ini. Yang pertama, kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Dia ingin membuktikan bahwa dia benar-benar telah bangkit dan menang dari kematian. Yesus mau tunjukkan kepada mereka, kenapa Yesus bangkit. Kalau Yesus langsung naik ke surga, mereka nggak ngerti. Wong sudah mengalami peristiwa yang luar biasa itu aja mereka nggak percaya. Sudah menyaksikan dengan mata mereka sendiri apa yang dikatakan Yesus tentang Mesias yang begini begitu, itu sudah dengar berulang kali. Bahkan di kitab para nabi, kitab-kitab Musa dan seterusnya sudah dijelaskan, dan Yesus juga sudah mengajarkan kepada mereka. Tetap saja goyah, gak percaya.
Waktu Yesus bangkit, banyak murid gak langsung percaya. Makanya Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk membuktikan kepada murid-murid, aku benar-benar sudah bangkit dan menang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit dari kematian dan menampakkan diri? Dia ingin menunjukkan dan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Ingat, perihal tentang Mesias itu bukan hanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jauh sebelumnya di perjanjian lama sudah dinubuatkan. Tidak ngerti dinubuatkan, diramalkan. Tapi kalau yang meramalkan Nabi Tuhan itu namanya nubuat. Sudah disampaikan besok bakal begini-begini. Kalau sudah lihat ini di kitab suci ya, di Yesaya ada di banyak kitab lah. Tentang bagaimana penderitaan Mesias ini sudah disampaikan. Tapi sekali lagi, ketika peristiwa itu terjadi, ketika Yesus benar-benar akan ditangkap dan disalibkan, semua ngeblank, hilang apa? Ini seringkali terjadi ya, seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita dengar firman, baca firman, percaya. Bahkan kadang mengalami mujizat dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang lagi galau, hati-hati orang galau. Orang yang lagi galau pikirannya kacau itu semuanya bisa hilang. Nah itulah yang akhirnya Yesus lakukan. Ya, yang berikutnya Yesus ingin memulihkan hati murid-muridnya dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari segala kecemasan. Mereka sembunyi-sembunyi terus loh. Mereka nggak berani terbuka keluar gitu, nggak berani. Mereka selalu sembunyi-sembunyi sejak Yesus ditangkap. Karena apa? Bayangan menakutkan. Guru kita saja ditangkap dan disalibkan. Lah kita kan pengikutnya. Berarti kita juga dalam bahaya. Itulah kurang lebih yang terjadi. Sehingga murid-murid itu ketakutan luar biasa. Tapi Yesus seringkali datang. Ketika dia datang, damai sejahtera bagimu. Menguatkan mereka. Yang berikutnya, Yesus seringkali menampakkan diri untuk mengingatkan kepada para murid bahwa mereka harus jadi saksi dari apa yang terjadi. Ini penting. Tanpa kesaksian mereka mungkin kita nggak tahu akan peristiwa penyaliban sampai kebangkitan bahkan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, mereka adalah saksi langsung. Mereka menyaksikan, melihat peristiwa itu. Berikutnya, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya membuat kesadaran dalam diri murid-muridnya itu timbul bahwa Allah, Tuhan Yesus setia sekalipun mereka nggak setia. Waktu Yesus datang mereka lari semua, sembunyi semua. Yesus tetap setia. Yesus yang mendatangi mereka. Yesus menampakkan diri, menunjukkan dirinya kepada mereka supaya mereka bangkit kembali. Hei, kamu harus setia. Dan luar biasa setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Murid-muridnya adalah orang-orang yang setia. Kalau kita lihat kisah hidupnya, Alkitab tidak mencatat memang. Tetapi sejarah mencatat bagaimana kematian murid-murid Yesus. Sebagian besar menjaga, mempertahankan imannya dengan setia sampai kematian. Kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Yesus memberi gambaran yang utuh tentang tubuh kemuliaan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami seperti itu. Bangkit dan hidup kembali. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita sadari akan ini, betapa peristiwa penampakan Yesus membawa makna yang berarti. Karena murid-murid akhirnya menyadari betul, diingatkan lagi. Salah satunya yang kita baca tadi tentang peristiwa dua murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Bayangkan, jalan berdua, tiba-tiba datang seseorang bersama-sama dengan mereka dan itu Tuhan Yesus. Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan ketika berjalan ini? Apa sih yang kamu omongin kok asik sekali? Mereka memandang Yesus dengan muram, kata firman Tuhan. Sedih. Loh, bukankah mereka sudah dengar Yesus bangkit? Sudah. Maka dia menceritakan.
Dia bilang kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi belakangan ini? Peristiwa seheboh itu tidakkah engkau dengar, tidakkah engkau tahu? Ini loh, seringkali terjadi kita ini lagi galau ya, ngandani Tuhan. Yo, siapa sensok gitu? Lagi galau, pikirannya abot, bebannya berat, masalahnya akeh. Waktu berdoa sungguh-sungguh, di hadapan Tuhan ngandani Tuhan. Sama gitu. Tuhan, kudunya ini loh Tuhan. Harusnya begini tuh, aku mau begini Tuhan. Ini berdoa apa ngasih tahu Tuhan? Banyak loh orang percaya, orang Kristen nek berdoa nek lagi galau itu orang merendahkan diri, dia mendengarkan Tuhan tapi mengotbahi Tuhan. Ini loh dua murid ini. Yesus diceramahi, diceritani tentang peristiwa yang menimpa Yesus sendiri. Bayangkan. Yesus enggak langsung nyangka aku loh orangnya, enggak. Ben, coba. Dia ingin dengar juga sejauh mana sih kamu mengenal akan diriku dan sejauh mana imanmu. Nah, karena dibiarkan terus dia cerita segala macam. Mendekati kampung Emmaus, barulah sesuatu terjadi. Yesus berani berkata dengan sangat. Apa katanya? Ini luar biasa ini. Gak gampang ini orang biasa ngomong seperti itu. Yesus berani berkata begini. Hei kamu orang bodoh. Kira-kira nih, nek jenengan baru ketemu wong, ya ngobrol-ngobrol pertama baik-baik, tiba-tiba sing jenengan ajak ngobrol ngomong ke, hei wong bodoh, kira-kira apa? Tersinggung mesti. Tapi anehnya murid-murid nggak tersinggung loh. Perhatikan nih, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Karena apa? Yang disampaikan Yesus itu adalah kebenaran, itu firman Tuhan, sehingga dua murid itu pun mangut-mangut saja, nggak ada yang mendebat Yesus. Ya, kalau apa kemudian Yesus bicara banyak hal, bukankah Mesias harus menderita, semuanya itu masuk dalam kemuliaan. Lalu ia menjelaskan seluruh kitab suci loh, dikhotbah ganti saiki. Setelah diomongi banyak-banyak sama Tuhan Yesus, mereka, oh gitu, wah ini udah mau sampai nih. Dikatakan apa? Yesus pura-pura nih, mau terus. Coba, mereka mau gimana setelah dibodoh-bodoh kayak gitu. Nah, setelah ditegur dengan keras ini, apakah mereka akhirnya membiarkan Yesus tetap jalan? Ternyata enggak. Ya, ternyata mereka punya hati yang baik juga. Terus diloknya, dikhotbah macam-macam. Ketika Yesus pura-pura mau melanjutkan perjalanan, dihentikan. Mampir dulu. Matahari sudah mau tenggelam, hampir gelap. Monggo pinarak riyin gitu lah. Singkat cerita, pinarak makan. Bagaimana mereka akhirnya mengenal Yesus? Ketika Yesus mengambil roti, memecahkannya, mengucap syukur dan membagikan, muncul inget. Makanya seringkali ya makan itu menjadi sesuatu yang penting dalam catatan Alkitab. Perjamuan kudus menjadi satu yang penting untuk mengingatkan kembali. Murid-murid ini ingat lagi ketika Yesus pecah roti. Oh, guru ya, langsung hilang. Terus mereka bilang apa? Pantesan pada waktu berjalan tadi, waktu dia menjelaskan kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Ya, baru sadar. Nah, inilah seringkali yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, tidak berarti nek wis percaya Yesus mesti hidupnya wis pokoknya selalu ingat Tuhan. Ya, dia murid-murid ingat Tuhan tetapi enggak menyadari kehadiran Tuhan. Ini yang bahaya. Kita percaya Yesus tapi kita tidak menyadari akan penyertaannya. Padahal Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau engkau mengimani firman itu, dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai engkau. Tuhan ada bersamamu. Nek Tuhan ada bersamamu, berikan kesempatan dia berbicara dan dengarkan dia. Jangan khotbahi Tuhan. Kebanyakan kita protes sama Tuhan. Kebanyakan kita menggerutu kepada Tuhan. Coba. Ketika menghadapi masalah, abot masalahku, masalahmu abot, justru kamu harus mendengarkan Tuhan. Kita harus beda dengan dunia. Dunia punya masalah, mereka bingung cari orang mau dengarkan masalah. Kadang-kadang gak cari solusi, cari orang mendengarkan. Konsultasi ke sana sini, saudara lihat banyak sekali.
Minta nasihat begini, padahal sesungguhnya Tuhan sumber nasihat kita. Coba, kalau engkau dalam kondisi galau seperti murid-murid ini, masalahmu banyak, bebanmu akeh, stres rasanya nggak tahu bagaimana, sesuk aku kudu piye dan sebagainya. Coba dengarkan Tuhan. Satu hal, garis bawahi, Tuhan ada bersamamu. Amin. Yesus yang berkata, aku menyertai kok. Kapan? Menyertai kok sampai akhir zaman. Zaman belum berakhir, jadi penyertaan itu masih ada. Kan nggak kelihatan. Tidak harus kelihatan. Berbahagia dan tidak melihat yang percaya. Dimanapun engkau berada. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan menyertai engkau ketika engkau sedang beribadah saja. Ketika engkau sedang berdoa, ketika engkau sedang melayani Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Betul. Pada saat kamu miso-miso, pada saat kamu marah-marah, pada saat kamu banting piring, Tuhan ada di situ. Halo, amin. Kadang-kadang kita ini merasa seakan-akan gak ada siapa-siapa. Saat kau sendiri di kamar, kau merasa sepi gak ada orang lain, ada Tuhan bersamamu. Mari sadari keberadaan Tuhan. Dengan menyadari keberadaan Tuhan, beban apapun akan terlepas dari hidupmu. Murid-murid ini ke Emaus ngapain? Coba perhatikan. Ngapain mereka ke Emaus? Begitu berjumpa dengan Yesus, kembali lagi ke Yerusalem. Loh, lah tujuannya ngopo? Nggak jelas. Ini orang galau ini murid-murid. Yang dibutuhkan apa? Yesus. Kita butuh Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan kita. Saya yakin kalau murid-murid gak menyadari kehadiran Yesus, mereka tidak kembali ke Yerusalem, mereka masih di Emaus. Tujuannya apa? Mungkin memulai hidup yang baru. Menurut mereka. Padahal kalau kita perhatikan nanti banyak kisah di kitab suci. Murid-murid itu kembali ke kehidupan lama. Yang nelayan kembali jadi nelayan. Padahal Yesus sudah memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Seringkali kita merasa aku mau mulai hidup yang baru. Hidup yang baru hanya ada dalam Yesus. Amin. Di luar itu hidup lama lagi. Dengan alasan aku mau usaha, aku mau apa, mau bisnis ini itu. That's okay. Tapi kalau di luar Yesus, kalau nggak pernah berseru kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, nggak pernah minta petunjuk Tuhan, itu hidup lama. Hidup yang baru adalah hidup dalam Kristus. Ingat, Tuhan ada. Sekarang ada bersama dengan kita. Di mana toh? Ya mata kita nggak melihat. Tapi firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Dalam penyertaan Tuhan, masalah sebesar apapun, seberat apapun, itu tidak akan pernah membinasakan kita. Tidak akan pernah mencelakai hidup kita. Mungkin engkau berpikir, wah ini di luar kekuatanku. Tidak. Alkitab katakan, marilah kepadaku. Ya, Matius 11 ya, 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Tuhan memberi kelegaan. Tapi di bawahnya katakan, pikulah kuk. Kuk ini loh. Biasanya sapi meluku itu loh. Sering kita mungkin dengar khotbah tentang itu, kuk itu hanya sepasang, hanya satu. Satunya siapa yang pakai? Yesus. Zaman dulu katanya, karena saya juga nggak ngalami sih, cuma sempat lihat juga sih, yang namanya narik gerobak sapi. Kalau saya ngomong jenenge sapa senarik, nah, beberapa tahu kan gak enak diomong ke. Saya narik gerobak sapi ki jenenge apa toh? Rasa dibahas. Ya, atau pas membajak zaman dulu, saya pernah lihat sekali tetangga saya itu punya sapi. Mereka punya sapi satu besar dan anaknya yang masih kecil. Saya mikir anaknya kecil kok digawa toh? Termasuk deret gerobak itu anaknya yang kecil kenapa dibawa? Dikasih juga itu beban. Dia bilang apa? Gue ngajari jadinya. Oh gitu ya. Sebetulnya kekuatan utamanya itu si babone itu yang gede itu, yang narik. Yang kecil cuma untuk mengajari. Saya membayangkan pikulah kuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku. Oh gitu ya. Firman kan bilang gitu ya di Matius 11 itu ayat 28 dan seterusnya itu.
Ikulah kuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku. Jadi kita dipasangi kuk, tapi belajar sama Yesus. Yesus menanggung kuk yang satunya untuk kita belajar. Supaya aku lemah lembut dan seterusnya. Cuma dikasih Tuhan. Ayo, apapun bebanmu, selama ada Yesus, pasti ada jalan keluar. Saya ingat perkataan Pak Adi Sutanto bilang gini. Yesus berkata, akulah jalan. Dia berhenti, saya menunggu. Mau ngomong apa lagi nih Pak Adi ini? Tiba-tiba dia nggak melanjutkan itu. Dia bilang gini, jadi karena Yesus jalan, kalau engkau punya masalah, bebanmu berat, buntu hidupmu, kalau engkau temukan Yesus, engkau ketemu jalan. Oh, sederhana sekali cara berpikirnya. Sederhana tapi betul ya, karena Yesus jalan. Lanjutannya kebenaran dan hidup, that's okay. Tapi satu hal, dia jalan. Jadi kita butuh Yesus supaya kita menemukan jalan keluar dari pergumulan kita. Kau mau berjuang dengan kekuatanmu seperti apapun, pergumulanmu seperti apapun, saudara dikasih Tuhan dengar baik. Mungkin engkau bisa menemukan, wah berhasil. Mungkin kau bisa, wah aku bisa. Dengar baik-baik. Di luar Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Pertama, engkau menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidupmu untuk sesuatu yang tidak membangun iman. Tapi engkau berjalan dengan Tuhan, di samping engkau belajar bagaimana menghadapi pergumulan, imanmu akan terus bertumbuh. Orang yang berjuang seringkali bilang begini, Ben, oi kira jerih payahku sendiri, hasil keringatku sendiri misalnya gitu. Sekilas bagus, tapi saya tidak setuju 100% bagus. Harusnya dia berkata, puji Tuhan. Ya, walaupun kayak gini, aku bersyukur ini berkat Tuhan. Jadi bukan kesombongan kita yang maju. Iki jerih payahku, hasil keringatku sendiri. Ada satu tanda kutip, maaf agak sombong dikit itu ya. Misalnya nih HP saya ini udah jadul sekali. Tombolnya sasa tinggu. Wis, helek iki hasil keringatku loh. Sengkung lumbuknya bertahun-tahun duitnya. Wah. Daripada punyanya Anda kalian itu pembelian semua dari orang tua. Ini anak-anak sekolah misalnya ada pamer gitu kan. Ini hasil kerja kerasku loh. Satu sisi bagus. Tapi sisi yang lain ada agak kesombongan. Hati-hati. Kalau kita mau bersaksi, saya bersyukur Tuhan berkati. Bukan kekuatanku. Tapi karena pertolongan Tuhan gitu loh. Amin. Makanya kalau ada masalah gede, sadari ada kehadiran Tuhan. Begitu lepas dari masalahmu, jangan lupa nama Tuhan selalu dibawa. Mengalami masalah, rasa di jalan keluar sampai wis luar biasa. Berdoa ditolong Tuhan, ngalami mujizat. Kesaksiannya, aku berjuang luar biasa. Wis banting tulang, wis tenteng uripku. Akhirnya aku berhasil. Untung aku setia memperjuangkan itu. Kalau enggak, hari ini aku enggak ada di sini. Wah, motivator mungkin sering ngomongnya gitu. Tapi kita anak Tuhan, jangan lupa ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau bersaksi selalu, Tuhan tolong aku. Aku banting tulang tenten sampai tak berdaya lagi. Raiso, Tuhan tolong aku berhasil. Nah itu baru kesaksian yang benar. Ya. Jadi bukannya, wah aku banting luar biasa, banting tulang, dan akhirnya berhasil. Nah itu kan kita. Tapi kalau kita berkata, aku banting tulang tenten, aku tidak berdaya. Sampai masuk rumah sakit terkapar. Tidak ada jalan keluar, dokter juga gak bisa nyembuhin. Akhirnya aku berseru, Tuhan tolong aku. Dan akhirnya pertolongan datang. Itu kesaksian yang luar biasa. Karena sesungguhnya sehebat apapun perjuangan kita, sedahsyat apapun yang kita lakukan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya kesia-siaan. Amin. Yuk belajar dari dua murid ini yang mencoba meninggalkan komunitasnya di sana untuk sesuatu yang dia nggak tahu. Berjumpa Yesus, diubahkan, dan dia kembali ke Yerusalem ketemu dengan murid-murid yang lain. Dia menguatkan kesaksian dengan mengatakan apa yang dia alami. Saudaraku dikasih Tuhan, orang Kristen gak cukup tahu firman Tuhan, tapi engkau harus mengalami kuasa firman Tuhan. Sekali lagi, kalau hanya tahu saja, banyak orang belajar kitab suci. Bahkan bukan orang Kristen belajar Alkitab. Tahu.
Tetapi engkau harus mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau engkau imani, engkau akan mengalami kuasa di dalamnya. Kalau engkau sudah mengalami, engkau bersaksi, orang yang mendengar kesaksianmu mereka juga dikuatkan dan memuliakan Tuhan. Saya pernah bersaksi di Paito, saudara. Benar, saya bersaksi itu di Paito. Berulang kali saya kesaksian ke teman saya ini. Dia selalu berkata, oh lagi bejamu. Wah lagi bejamu. Terus ngomongnya gitu. Saking jengkelnya terakhir saya berkata, ini bukan masalah bejoku. Tapi oke lah kalau kamu mengimaninya aku sebatas bejo. Aku mengatakan ini adalah kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan. Tapi oke lah kalau kamu gak bisa memahami sebagai mujizat. Dengar baik. Ikut Yesus akan bejo terus. Saya bingung menjelaskan dia gimana lagi. Saya ngomong tentang firman pernah segala macam. Kesaksian pun dibantah. Ini orang-orang yang sulit untuk mau terima Injil. That's okay lah. Setidaknya kabar sudah disampaikan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Pastikan hidupmu mengalami Yesus. Semakin kau diizinkan punya masalah yang gede. Dengar baik-baik. Semakin besar masalahmu. Engkau yang pertama tidak jauh dari mujizat. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Sudah gak melebihi kekuatanmu, percaya deh. Aku gak kuat, gak kuat, serahke ke hadapan Tuhan. Karena itu bukan bagianmu. Lakukan apa yang jadi bagianmu. Kalau kau udah gak kuat itu bukan bagianmu. Ingat, pencobaan manusia kan batasnya tidak melebihi kekuatan manusia. Kita manusia. Beban itu berat Tuhan, aku gak kuat. Nah, gak kuat, datang ke Tuhan, serahkan. Percayalah Tuhan yang akan mengangkat bebanmu. Dia akan menolong hidupmu. Amin. Tapi kalau engkau masih gak kuat, masih ngeyel terus. Gak mau menyerah di hadapan Tuhan. Ingat, kita dipanggil bukan untuk menyerah dengan keadaan. Tapi kita berserahnya kepada Tuhan. Beda loh ya. Berserah kepada Tuhan apa? Kita bawa beban kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini bebanku berat. Aku butuh kekuatanmu Tuhan. Nah, itu berserah kepada Tuhan. Bukan kekuatan kita lagi. Tapi nek menyerah sama keadaan, wah wis raiso aku wis kapok ora. Nah, itu namanya kita menyerah sama keadaan. Mari kita dipanggil jadi pemenang dan lebih dari pemenang. Ayo jadi saksi Tuhan dimanapun kau berada. Kesaksian kita akan berpanah lebih lagi ketika engkau sendiri mengalami kuasa firman. Ingat, ini bukan pengetahuan saja. Ini kebenaran kok. Saya kalau mau saksian, banyak kesaksian dalam hidup saya yang saya alami sesuai dengan firman Tuhan. Ngalami mujizat tak terhitung banyaknya. Kapan-kapan kita sharing tentang kesaksian. Ya, bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan di luar nalar manusia. Ingat, Tuhan Yesus sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya sama, mujizatnya sama. Juga masih terjadi dalam hidup kita. Amin, kita tundukkan kepala.